Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, MPKTBO. Kami, kelompok HG3 akan mempresentasikan tentang stunting di Indonesia. Berikut kami akan menjelaskan konsep stunting, kasus stunting, penyebab dan dampak stunting, stunting dan SDGs, stunting dan ekonomi, dan solusi stunting, terutama kasus yang terjadi di Indonesia. Definisi stunting. Menurut WHO, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak yang mengidap stunting dapat teridentifikasi jika tinggi badan mereka untuk usia lebih dari 2 standar deviasi berada di bawah median standar pertumbuhan anak WHO. Simpelnya, stunting adalah perlambatan pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak usia dini yang biasanya terjadi karena mereka mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi baik. Saya Sania Rahmi dengan nomor absen 01 akan menjelaskan tentang data kasus stunting di Indonesia dan komparasinya dengan kasus di negara lain. Kasus stunting di Indonesia mencapai angka 27,7%. Sedangkan jika kita lihat, ambang batas standar kasus stunting yang ditetapkan oleh WHO yaitu tidak lebih dari 20%. Oleh karenanya, Indonesia termasuk kategori kasus stunting sangat tinggi. Walaupun kasus stunting pada 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 30,8% menjadi 27,7%, namun angkanya masih cukup tinggi, bahkan jauh di atas ambang batas standar WHO. Arti dari angka ini adalah 28 dari 100 balita di Indonesia mengalami stunting, atau 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting. Menurut BPS, angka ini membuat Indonesia memiliki kasus stunting yang masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Berdasarkan pernyataan Country Director World Bank, yaitu Rodrigo Chavez, 37% atau 99 juta balita Indonesia terhambat pertumbuhannya, termasuk otak sang anak. Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus stunting tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 36,4%. Perkenalkan, saya Joylin dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja penyebab dari stunting menurut laman Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan. Penyebab dari stunting sendiri terdiri dari 8 penyebab. Yang pertama adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi dalam waktu yang lama dari janin berada di dalam kandungan sampai dengan masa kelahirannya, terutama masa 1000 hari pertama setelah kelahiran, terutama rendahnya akses terhadap asupan vitamin dan mineral dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Yang kedua adalah ibu dan pola asuh yang tidak baik. Saat ibu tidak memberikan asupan gizi yang baik kepada anak maupun saat ibu sendiri tidak menyiapkan makanan yang bergizi untuk mendukung tumbuh dan kembang anaknya tersebut, maupun saat ibunya yang pada masa remajanya kurang ternutrisi, bahkan pada masa kehamilan dan masa laktasinya tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk dirinya sendiri, akan menyebabkan stunting pada anak karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan otak anaknya sendiri. Selanjutnya adalah infeksi pada ibu, yang keempat adalah kehamilan remaja, yang kelima adalah gangguan mental pada ibu, yang keenam adalah jarak kelahiran yang pendek, yang ketujuh adalah hipertensi, dan yang terakhir adalah rendahnya akses pelayanan kesehatan dan sanitasi. Sekian penjelasan mengenai penyebab stunting. Terima kasih. Dampak terjadinya stunting. Menurut Akademi Ilmuwan Muda Indonesia mengatakan bahwa stunting akan menimbulkan dampak terhadap anak dan dalam jangka panjang akan berdampak pada kehidupan Indonesia. Pertama, dampak terhadap anak. Stunting akan mengakibatkan kemampuan kognitif menjadi lemah dan psikomotorik terhambat. Lalu, akan mengakibatkan kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak
proporsional pada saat ini pada umumnya akan mempunyai kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak yang tumbuh dengan baik. Lalu dampak selanjutnya adalah lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Kondisi stunting tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas intelektual bangsa, tapi juga menjadi faktor tidak langsung terhadap penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia. Berbagai studi membuktikan bahwa anak-anak yang kurang gizi pada waktu balita kemudian mengalami stunting, maka pada usia dewasa akan lebih mudah mengalami obesitas dan terserang diabetes mellitus. Dari dampak yang sebelumnya, maka akan terjadi dampak terhadap kehidupan Indonesia, yaitu kualitas SDM yang dimiliki Indonesia akan menurun dan menjadi rendah di masa yang akan datang, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya masalah di Indonesia dan tidak dapat bersaing dengan negara lain. Saya, Kelly, akan presentasikan tentang stunting dan Sustainable Development Goals. Masalah stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs, yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi, sehingga terbentuk kelaparan yang berkurang pada tahun 2030. SDG sendiri merupakan kesepakatan atau visi bersama negara-negara atau dari anggota PBB terhadap keadaan permasalahan dunia yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030. Indikator penyelesaian masalah stunting merujuk pada penurunan angka stunting pada tahun 2025 sebanyak 40% dan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi di tahun 2030. Menurut data World Health Organization, data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara atau Southeast Asia Regional. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4. Selanjutnya, kita akan membahas apa pengaruh stunting terhadap ekonomi Indonesia. Ternyata, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas hingga hilangnya 11% Gross Domestic Product atau PDB. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Kemudian, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa secara ekonomi, kerugian akibat stunting dapat mencapai 2-3% dari PDB Indonesia. Sebagai contoh, jika kita melihat PDB tahun 2017 sebesar 13.000 triliun rupiah, maka kerugian akibat permasalahan stunting ini diperkirakan sekitar 300 triliun rupiah. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafa Said Zain, absen 17 dari kelompok KG3 akan menjelaskan tentang solusi stunting. Sebelum terlambat, cara mencegah stunting dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, yaitu saat hamil, konsumsi tablet penambah darah. Penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Berikan ASI secara intensif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih dan hindarilah asap rokok. Ibu yang sedang hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat tinggi untuk mengatasi stunting. Disarankan juga untuk anak-anak agar mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dari bulan ke-6 sampai bulan ke-59. CNN menyebutkan bahwa stunting juga dapat diobati. Caranya dengan mengkonsumsi vitamin yang kaya dengan vitamin A, vitamin D, terus berjemur di pagi hari dan mengkonsumsi banyak kalsium agar membantu pertumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok HG3 dan terima kasih atas perhatian Anda.